Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman kita di NU Aswaja ini, sebelum kalian itu banyak menghina ustadz-ustadz kami di Salafi, apalagi memberikan julukan dengan sebutan Sutat Wahabi, Sutat Sanjungan kaum Wahabi. Cobalah kalian lihat dulu kondisi sutat-sutat Aswaja kalian yang seperti ini. Apa kalian gak merasa malu? Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istihosa, khotmil Quran, tapi karo kondo senengane plerak. Ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat teman-teman kita di NU Aswaja, ketika menyebut ustadz-ustadz kita di Salafi, biasanya mereka itu menyebutnya dengan kata-kata Sutat Wahabi, Sutat Sanjungan kaum Wahabi katanya. Luar biasa. Bahkan kadang-kadang diberikan singkatan-singkatan aneh teman-teman. Misalkan Salafi, salah fikir, Wahabi, wawasan hanya bid'ah katanya. Seakan-akan kita nggak bisa teman-teman seperti itu. Gampang saja kalau hanya mau membuat singkatan-singkatan receh seperti itu. Misalkan ini sekedar contoh, NU nipu umat, NU nambang uang, NU Newcastle United, Aswaja asli warisan jahiliyah. Mau yang lebih kejam lagi, Aswaja asli warisan jahanam. Kalau mau teman-teman. Ya tapi kan untuk apa? Ya, yang kayak begitu hanya semakin menunjukkan betapa bodohnya kita dan tidak punya hujah untuk membantah lawan kita. Bahkan kadang-kadang teman-teman video ustadz-ustadz kita, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid itu diedit-edit teman-teman, diberikan tanduk, kemudian matanya seakan-akan mata setan teman-teman. Ya Allah, ya kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian teman-teman, ya karena mereka itu nggak menemukan amalan-amalan dari ya teman-teman kita di Salafi, ada yang joget-joget di panggung solawat misalkan. Akhirnya mereka tuh nyebrang ke Saudi. Dia nyari yang ada konser-konser di Saudi. Lalu dia memframing teman-teman seakan-akan ini loh jamaah Salafi yang ada di Saudi juga sama, joget-joget juga. Ya Allah, ya Karim. Ngapain jauh-jauh nyebrang ke Saudi? Ya, wong kalian nggak kenal siapa mereka. Dan apakah ente pikir orang-orang di Saudi sana semuanya bermanhaj Salafi? Karena enggak, teman-teman. Syiah juga banyak di sana, Khawarij juga banyak di sana, Ahlul Bidah juga sama. Ya, kalau mau fair-fairan cari ya ustadz-ustadz kita, jamaah Salafi yang ada di Indonesia, cari video-videonya kalau ada di YouTube. Ya, yang joget-joget solawat misalkan. Kalau kita kan teman-teman gampang saja di YouTube, tinggal ketik saja ya Aswaja joget-joget salawat, keluar. Aswaja minta-minta di kuburan, keluar semua. Fulus kertas merah yang halus-halus. Aswaja pijit kaki biksu kafir, keluar semua. Teman-teman gampang. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Jadi begitu mereka, teman-teman kita di Aswaja ini saking nggak nemu, misalkan Ustadz Khalid yang joget, Ustadz Firanda joget, teman-teman, akhirnya nyebrang ke Saudi. Padahal mereka sendiri nggak kenal siapa orang-orang Saudi yang joget-joget di situ. Dan pastinya ya nggak semua orang Saudi bermanhaj salaf, teman-teman. Dan ingat, Rasulullah tidak pernah bersabda, aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan orang Saudi. Nggak ada Rasulullah bersabda seperti itu. Yang ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa teman-teman, mau orang Saudi joget-joget, mau jingkrak-jingkrak, solawat sambil joget, nggak ada urusan. Yang penting rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Mau orang Saudi kayak begitu pun tetap salah teman-teman. Dan sekali lagi, yang pastinya nggak semua orang Saudi itu bermanhaj salaf teman-teman. Jadi jangan salah ya teman-teman kita di Aswaja. Taib. Sekarang kita simak kalau teman-teman kita di Aswaja kalau menyebut sutat-sutat sanjungan kaum Wahabi. Nah ini ada beberapa sutat-sutat sanjungan atau andalan dari kaum Aswaja teman-teman.
teman-teman. Yang menurut kita ini sangat-sangat aneh ya. Seperti di Aswaja itu nggak punya kriteria khusus, ya misalkan jenjang pendidikan teman-teman. Ya kemudian diberikan panggung ceramah. Coba ini kita simak sutat sanjungan kaum Aswaja yang paling jadi andalan utama teman-teman, siapa? Mama Gufron. Kemudian nanti simak yang lain teman-teman ya. Taib. Kita simak video yang pertama. Kata Bilatung, kata cacing, makan tuh. Mas Asyidi idhasya kasyida. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Kata cacing gitu bahasanya. So, makanya Nah ini teman-teman ya, sutat sanjungan kaum Aswaja NU yang pertama. Ini betul-betul dijadikan andalan teman-teman ya, dengan bahasa Suryaninya. Bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat. Ya Allah ya Karim, nemu di mana teman-teman ya? Teman-teman kita di NU ini kok bisa yang modelan seperti ini dijadikan sebagai sutat sanjungan Aswaja? Baik, kita simak video yang kedua. Ini lebih nggak jelas lagi teman-teman. Ini lebih aneh lagi. Coba kita simak. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istihosa, khotmil Quran. Tapi karo kono senengane plerak, pencap, sledat, Ya Allah. petotak, perengat, pecucah, kok apal, penggawean. Sama semuru, iya. Moga-moga katut ahli swarga. Tapi mboten kena ibadahe. Mlebu swarga mboten kena salate, mboten kena zakat hajat gak cukup. Ganjarane ge mlebu swarga. Wong salat arang-arang gak khusyuk. Ini yang kedua teman-teman, sutat sanjungan kaum Aswaja. Ini kelaminnya apa sih teman-teman? Ya Allah ya Tuhanku. Jadi kalau di teman-teman kita Aswaja ini, kalau seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza, Ustadz Piranda itu mereka sebut Ustadz Wahabi receh katanya teman-teman. Jadi yang hebat itu ya seperti ini dari teman-teman kita di Aswaja teman-teman ya Allah. Coba kita simak sutat sanjungan kaum Aswaja yang ketiga teman-teman. Ini Hyang Weldo, coba perhatikan. Ya Allah. Ya Allah ya. Nah, ini teman-teman ya Allah ya Karim. Ini hanya ada di Aswaja teman-teman yang modelan seperti ini. Apa kira-kira yang bisa diambil oleh teman-teman kita di Aswaja teman-teman yang hadir di situ? Ini siapa sih yang nggak waras teman-teman? Jangan-jangan ini yang hadir di situ lebih nggak waras lagi dari si Weldo ini teman-teman. Tapi ya sudahlah teman-teman ya. Mau bilang apa juga modelannya seperti itu di Aswaja. Coba kita simak ini gus-gusan goblok yang pernah menteriaki ya pedagang es dengan sebutan goblok teman-teman. Ini juga kok bisa teman-teman ceramah di panggung-panggung Aswaja ya Allah. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Ngomong cabul. Dedek bayi jadi solusi. Jika cinta tidak direstui, maka dedek bayi jadi solusi. Lah. Iya, Zaidan jangan. Jika cinta tidak direstui, dedek bayi pun jadi solusi. Masa manusia cabul kayak begini teman-teman jadi penceramah di Aswaja? Ya Allah ya Karim. Katanya Aswaja itu paling ahlu sunnah wal jamaah. Ya paling kitab katanya. Nah terus di kitab ulama yang mana ya yang pernah kalian baca sehingga kalian menjadikan rujukan orang-orang seperti ini?
Ya, mana kitab kalian? Buka kitab kalian ya. Ya, masa iya para ulama-ulama yang kalian jadikan sebagai rujukan, yang kalian ambil dari kitab-kitab mereka, ya membolehkan ada penceramah cabul model seperti ini. Ya Allah, ya Karim. Baik, kita lanjut teman-teman video berikutnya. Ini dari gus-gusan tolol. Kalau tadi gus-gusan goblok yang pernah berteriak kepada pedagang es dengan sebutan goblok. Ini gus-gusan tolol si Ikdom yang pernah juga berteriak-teriak ketika dia mendapatkan kritikan. Dia menteriaki orang yang mengkritiknya dengan sebutan tolol, teman-teman. Coba perhatikan majelisnya ini. Ini majelis apa diskotik, teman-teman ya. Mana suaranya Pak Cita? Diskotik outdoor akhir zaman. Pengajian akbar yang kontroversial diadakan Gus Ikdam. Dari menyambut tim hadroh dengan musik DJ, hingga tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Yang membuat heboh jagat maya, terutama netizen. Mereka bertanya-tanya, apa tujuan sebenarnya diadakan pengajian tersebut? Apakah hanya buat seru-seruan aja atau memang serius untuk ibadah? Kalau ini tujuannya buat acara seru-seruan aja, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini tujuannya buat ngaji atau ibadah, di mana etika dan adab dalam menuntut ilmunya? Walaupun di satu sisi Gus Ikdam pernah mengatakan bahwa hal ini ia lakukan demi merangkul semua kalangan agar mau datang ke acara pengajian. Berikut videonya. Kita sambut bersama Hadroh Pusat Sabilu Taubah. Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Bareng. Yang kompak, bareng. Diangkat yang tinggi dong. Ini diskotik, teman-teman. Ini bukan panggung ceramah model seperti ini. Yang kompak sana mana? Lebih keras dong. Lebih keras mana suaranya Pak Cita? Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan di atas yang kompak untuk Pak Cita. Nah ini lagi teman-teman ya, kok model panggung ceramahnya seperti ini teman-teman. Ya pantas kalau dikatakan ini gus-gusan tolol teman-teman ya. Apa mungkin ini bisa dikatakan sebagai majelis ilmu teman-teman? Yang jelas penampilannya ya seperti penampilan orang lagi konser. Alasannya katanya mau merangkul ya orang-orang yang seperti itu teman-teman. Nah kalau alasannya seperti itu berarti kalau kamu mau mendakwahi pemabuk berarti kamu harus mabuk dulu gitu ya. Kalau kamu mau mendakwahi pezina berarti kamu harus zinah dulu begitu ya. Jadi kamu mendakwahi anak-anak jalanan misalkan atau para penyanyi-penyanyi dangdut berarti kamu harus ya bunyikan musik dangdut DJ misalkan di panggung ceramahmu. Apakah metodenya seperti itu ya? Lalu kenapa Rasulullah dulu ketika mendakwahi para penyembah patung, kenapa Rasulullah nggak nyembah patung dulu? Ya Allah ya Karim, bilang saja alasmu memang karena kamu memang doyan musik, doyan joget-joget seperti ini. Dan kita bisa pastikan teman-teman, ramainya orang datang di majelis-majelis si Ikdom model seperti ini ya bukan tujuannya untuk mencari ilmu. Ya gimana mau mencari ilmu teman-teman? Wong si Ikdom aja nggak punya ilmu ya. Jelas tujuannya datang ke sini ya senang kumpul-kumpul teman-teman, senang suasana riuh, senang suasana seperti di diskotik, senang suasana seperti di tempat-tempat konser. Udah nggak ada alasan lain teman-teman. Mau di framing apapun, mau cari alasan seperti apapun untuk membela majelis-majelis seperti ini nggak bakalan teman-teman. Sudah ketahuan ya teman-teman. Apalagi alasannya jelas katanya ini metode untuk mendakwahi mereka teman-teman. Lah kenapa nggak sekalian teman-teman? Kalau memang mau mendakwahi para pemabuk ya mabuk aja dulu kamu ya. Mau mendakwahi para pezina, berzinah dulu kamu. Apakah seperti itu? Modelnya siapa yang ngajarin? Ya, seperti nggak ada ulama saja yang sudah mendahului kita teman-teman dengan metode keberhasilan dakwah mereka. Siapa ulama yang pernah seperti ini teman-teman di zaman ini? Apalagi di zaman terdahulu nggak ada teman-teman. Ya, modal seorang itu agar membuat orang menjadi tertarik dengan Islam ya dari isi ceramah kita teman-teman, Al-Quran dan Sunnah. Faktanya teman-teman ustadz kita di Salafi nggak ada yang aneh-aneh teman-teman, santun ya, tapi menyampaikan Al-Quran dan Sunnah alhamdulillah mengena teman-teman. Yang hadir puluhan ribu teman-teman. Nggak mesti harus misalkan mau mendakwahi tukang maksiat kita juga harus ikut maksiat teman-teman. Ini metode di karang-karang teman-teman, hanya sekedar alasan karena dia nggak bisa meninggalkan hobinya, hobi nge-DJ, hobi musik, hobi kumpul-kumpul modelan seperti ini teman-teman.
yang sudah bisa ketebak ya. Inilah di antara beberapa deretan sutat-sutat sanjungan kaum Aswada, teman-teman. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.